prediksi dengan NIM 230741. Jadi di sini akan membawakan video responsi untuk modul turbin Pelton. Lalu untuk tujuan percobaan dari turbin Pelton ini sendiri adalah yaitu satu, mengetahui besaran daya yang dihasilkan terhadap putaran pada head efektif dan debit tertentu. Lalu untuk potensi bahaya dari alat turbin Pelton ini sendiri adalah yaitu adanya kebocoran air yang akan menyebabkan risiko terpleset, dan yang kedua yaitu adanya risiko sengatan listrik. Lalu yang ketiga itu adanya potensi dari alat yang bergerak yaitu turbin itu sendiri. Lalu untuk langkah pencegahannya kita dapat menggunakan APD, yaitu seperti kacamata pelindung, lalu yang kedua sarung tangan, yang ketiga yaitu ada sepatu. Gunakan sepatu yang memiliki bagian atas yang tertutup, lalu tidak lupa menggunakan seragam atau baju praktikum. Turbin ini juga sering dapat diartikan sebagai mesin penggerak mula-mula di mana energi fluida kerja yang digunakan akan langsung memutar roda turbin. Nah, ini akan memanfaatkan fluida kerjanya sendiri dapat berupa air, uap air, dan juga gas. Dengan demikian, turbin air dapat diartikan sebagai suatu mesin penggerak mula-mula yang fluida kerjanya adalah air. Lalu untuk prinsip kerja dari turbin air ini sendiri adalah memanfaatkan aliran air yang ada di dalam pipa yang mengandung energi potensial, lalu akan diarahkan ke arah roda turbin melalui nozzle. Kemudian energi yang ada di dalam air ini pada roda turbin akan diubah bentuknya menjadi energi mekanik berupa putaran. Nah, putaran roda turbin inilah yang akan dimanfaatkan untuk menggerakkan suatu beban. Salah satu contohnya adalah untuk menggerakkan generator. Sistem turbin air ini umumnya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada sudut tetap atau nozzle yang berfungsi untuk mengarahkan aliran fluida kerja yang di sini adalah air masuk ke dalam sudut gerak. Nah, yang kedua ada sudut gerak. Sudut gerak ini dipasang pada sekeliling roda turbin yang mana fungsinya adalah untuk menerima tekanan dari kecepatan fluida kerja air yang masuk dan keluar dari sudut. Lalu yang ketiga ada rotor atau roda dari turbin itu sendiri. Nah, ini adalah suatu tempat dudukan sudut gerakan yang berfungsi untuk meneruskan daya putar yang diterima dari sudut gerak ke poros. Nah, lalu yang keempat itu ada poros. Poros ini berfungsi untuk mentransmisikan daya atau tenaga bersama-sama dengan putaran roda turbin dan juga dapat berfungsi untuk mendukung suatu momen putar. Kemudian yang kelima ada stator atau rumah turbin atau yang juga biasanya disebut housing dari turbin. Nah, ini ada berfungsi untuk melindungi atau untuk pengamanan dari proses kerja turbin itu sendiri dan juga untuk mendukung konstruksi turbin secara keseluruhan. Lalu yang keenam ada generator listrik, berfungsi untuk mengubah tenaga mekanis dari poros turbin menjadi tenaga listrik. Untuk klasifikasi dari turbin air ini dibedakan dalam dua golongan utama, yaitu dipandang dari segi pengubah momentum fluida dari kerjanya. Yang pertama itu ada turbin impuls, disebut juga dengan turbin air tekanan sama karena tekanan air yang keluar dari nozzle tekanannya sama dengan tekanan atmosfer dari sekitarnya. Nah, turbin impuls ini sendiri ada beberapa contohnya, yaitu turbin Pelton ini sendiri. Nah, untuk pengertian dari turbin Pelton ini, yaitu turbin Pelton ini merupakan turbin impuls yang terdiri dari satu set sudut jalan diputar oleh pancaran air dari satu atau lebih nozzle. Turbin Pelton ini merupakan salah satu dari jenis turbin air yang paling efisien yang cocok untuk digunakan untuk head tinggi. Bentuk sudut turbin Pelton ini terdiri dari dua bagian yang simetris. Sudut dibentuk sedemikian rupa sehingga pancaran air akan mengenai tengah-tengah sudut dan pancaran air tersebut akan berbelok kedua arah sehingga membalikan pancaran air dengan baik dan juga membebaskan sudut dari gaya ke samping. Lalu adapun prosedur dalam pengujian alat peraga turbin Pelton ini sendiri adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, buka penuh katup bypass dan tutup penuh katup utama. Yang kedua, hidupkan pompa merubah posisi stop kontak pompa pada posisi on. Yang ketiga, tutup
katup bypass 20 derajat dan buka katup utama hingga air memutar sudut turbin. Yang keempat ada ukur beda ketinggian air raksa pada saat air melewati orifice dengan menggunakan diferensial manometer. Dan yang kelima, beri beban pada dinamometer sebesar 0,25 kg. Nah, yang keenam, ukur kecepatan poros turbin dengan takometer, lalu lakukan pencatatan data. Yang ketujuh, ulangi langkah keempat dan kelima dengan variasi beban berbeda hingga putaran poros berhenti. Lalu yang kedelapan ada variasikan bukaan katup utama hingga maksimal debit dapat terukur. Ulangi langkah 4 hingga langkah 7. Lalu yang ke-9, setelah selesai pengujian stop kontak pada pompa dikembalikan pada posisi off. Lalu ada sistem atau mekanisme energi masuk dan keluar. Energi yang masuk adalah energi potensial dari air, itu dengan persamaan energi potensial air sama dengan massa jenis air dikalikan dengan percepatan gravitasi, lalu dikalikan dengan debit air, lalu dikalikan dengan head efektif. Mekanisme energi keluarnya yaitu energi keluar sama dengan daya poros turbin atau daya mekanik dari turbin, yaitu PT sama dengan T omega atau PT buka kurung 2pi dikali N dikali T per 60, yaitu T sama dengan torsi dengan satuan Newton per meter. Lalu yang kedua ada putaran, untuk omega adalah kecepatan sudut. Ini adalah energi yang benar-benar berhasil kita ambil dari turbin ini. Lalu untuk efisiensi keseluruhan dari turbin Pelton ini, efisiensi keseluruhan adalah PT dibagi dengan P air dikali dengan 100%. Nah, jika efisiensi dari turbin ini kecil, maka artinya banyak energi yang terbuang dalam turbin ini. Lalu sebaliknya, jika efisiensi mendekati maksimum, maka desain bucket dan juga kondisi operasional ada dalam kondisi optimal. Lalu selanjutnya untuk parameter yang diukur pada turbin Pelton ini sendiri, yaitu yang pertama ada daya dari turbin. Daya sama dengan torsi dikali dengan kecepatan sudut atau omega. Ini akan menghitung daya turbin yang akan dihasilkan. Lalu yang kedua ada debit dari air itu sendiri atau Q. Debit air merupakan hal yang sangat menentukan dalam perencanaan turbin Pelton ini, yang dihitung dengan persamaan debit atau Q sama dengan V dikali A. V ini adalah kecepatan aliran air. Nah, untuk A adalah luas penampang dari pipa. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah head efektif atau tinggi jatuh air. Nah, head efektif ini adalah sumber bahan bakar utama pada turbin Pelton ini. Jadi tinggi jatuh air aktual akan dikurangi dengan head losses yang terjadi pada sepanjang pipa dengan persamaan head efektif sama dengan P, yaitu tekanan zat cair, dibagi dengan rho dan juga G, yaitu massa jenis zat cair dan juga gravitasi bumi. Persamaan dasar yang digunakan pada percobaan turbin Pelton ini yang pertama adalah P air, potensial air, sama dengan rho kali G dikalikan dengan Q dikalikan dengan H, yaitu massa jenis air dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan debit dan juga dikalikan dengan head efektif atau tinggi jatuh air. Lalu ada kecepatan sudut poros, yaitu kecepatan sudut atau omega sama dengan 2pi dikali N per 60 dengan satuan radian per second. Lalu selanjutnya ada persamaan daya poros turbin. Ini adalah output nyala mesin. PT sama dengan torsi dikalikan dengan omega dengan satuan watt. Lalu selanjutnya ada persamaan untuk menentukan efisiensi dari turbin Pelton, yaitu eta T sama dengan PT per P air dikalikan dengan 100%. Jika eta tinggi, maka konversi energinya efektif. Jika etanya rendah, maka banyak rugi-rugi yang terjadi seperti gesekan dan juga beberapa misalignment.